Pernah nggak sih Anda perhatikan, ada orang yang rasanya lucu aja gitu. Bahkan mungkin nggak sengaja ngelucu. Iya, iya. Atau mungkin teman yang punya satu kebiasaan khas gitu ya, yang kalau dia lakuin lagi, kita udah senyum duluan. Nah, persis. Fenomena karakter-karakter unik inilah yang mau kita bedah lebih dalam hari ini. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu elemen humor yang, wah, penting banget. Karakter. Betul. Sumber kita kali ini dari bab 10, What a Character, atau Sungguh Sebuah Karakter, dari buku Scott Dikkers, The Elements of Humor, yang Anda bagikan itu. Iya, sumber yang menarik ini. Oke, jadi tujuan kita hari ini apa? Kita mau coba ngerti mekanismenya. Kenapa sih kita bisa ketawa lihat tingkah laku seseorang yang ya gitu-gitu lagi? Iya. Gimana cara kerjanya gitu ya? Dan gimana konsep ini bisa kita pakai atau paling nggak kita kenali lah. Intinya kita gali bareng wawasan dari Dikkers ini. Siap. Siap, mari kita mulai. Oke, jadi kalau kita coba sederhanain, inti dari humor karakter menurut bab ini tuh apa sih sebenarnya? Rasanya simple tapi kok dalam gitu ya? Iya, intinya itu gini. Kita tertawa waktu melihat seseorang bertindak persis seperti yang kita harapkan. Sesuai sifat atau ciri khasnya yang udah kita kenal. Apalagi kalau sifat itu semacam kelemahan kecil gitu ya, atau kerapuhan yang mungkin kita sendiri juga punya sedikit, jadi ada rasa kenal. Iya, iya. Jadi ada unsur pengenalan dan konsistensi ya. Kita udah antisipasi, terus kejadian beneran. Tepat sekali. Kelucuan itu muncul dari situ. Ada semacam kepuasan atau mungkin kelegaan gitu pas polanya terkonfirmasi. Dikkers nyebutin contoh sifat umum nggak? Ada. Dia sebutin beberapa yang umum banget, jadi basis karakter komedi. Misalnya, ada yang sok menyenangkan, ada yang kayak anak kecil terus, naif, murung. Cemas berlebihan, gampang marah. Licik. Nah, itu dia. Sifat-sifat yang ya manusiawi banget lah sebenarnya. Tapi ada juga yang lebih spesifik kan ya, yang unik gitu. Betul. Dikkers juga kasih contoh yang lebih aneh atau khas. Misalnya nih, orang yang hidupnya selalu aja ada keadaan darurat pribadi. Drama queen atau king gitu. Ada tuh tipe gitu. Atau yang selalu nggak siap atau telat buat apapun. Iya, atau yang punya ketakutan irasional aneh. Takut sama kancing baju atau roti tawar gitu. Yang masakannya selalu gosong juga disebut ya. Nggak peduli udah usaha kayak gimana. Iya, atau tipe penyanyi jelek tapi semangat 45. Bikin kita antara kasihan sama geli nggak sih? Banget. Terus ada juga yang soal kebiasaan kompulsif. Ada yang nggak bisa nahan buang barang. Tapi sebaliknya, ada juga yang nggak bisa berhenti numpuk barang. Hoarder, gitu. Nah, pola-pola kayak gitu, pas kita kenali, terus kita lihat lagi beraksi, disitulah tawanya muncul. Momen puncaknya itu seringkali pas kita lihat mereka lagi-lagi ngelakuin hal khasnya itu. Dan Dikkers bilang, ini bisa di-boost gitu ya, diperkuat kelucuannya. Istilahnya heightened. Iya betul, bisa ditingkatkan. Caranya macam-macam. Bisa dengan fokus mempertajam satu atau dua sifat aja, jadi ekstrim banget. Contohnya, Ya, misalnya orang pelupa. Kalau cuma sedikit lupa, mungkin biasa aja. Tapi kalau lupanya sampai lupa nama sendiri pas kenalan, nah itu baru heightened. atau menempatkan karakter itu di situasi yang nggak biasa atau berisiko tinggi. Tadi Anda bilang orang pelupa disuruh jaga tombol nuklir. Wah, itu sih. Iya, itu udah resep bencana sekaligus komedi. Atau bisa juga dengan menggabungkan karakter ini dengan filter humor lain yang dibahas di buku itu. Intinya, amplifikasi sifat khasnya. Terus, gimana karakter ini bekerja dalam cerita? Kan nggak cuma buat lucu sesaat. Nah, ini menarik. Dikkers bilang karakter komedi itu sering jadi contoh kebalikan. Maksudnya, tingkah laku mereka yang mungkin lebay atau absurd, itu bikin kita, penonton, merasa lebih normal atau lebih baik. jadi ada semacam perbandingan gitu ya? Iya, kayak, untung gue nggak gitu-gitu amat. Nah, perasaan lega atau sedikit superioritas ini dalam konteks komedi, itu yang bikin kita ketawa. Observasi yang cerdas soal psikologi humornya ya. Dan Dikkers juga nunjukin kalau karakter humor itu seringkali sengaja dibikin lebih datar. Datar gimana maksudnya? Dua dimensi gitu. Nggak sekompleks karakter drama atau kita di dunia nyata lah. Kita kan banyak sisi, kadang bertentangan. Kalau karakter humor? Seringkali direduksi jadi beberapa sifat kunci aja. Atau jadi arketipe yang gampang dikenali. Tujuannya biar penonton cepat klik.
Nggak perlu mikir lama buat kenalan sama karakternya. Oh, jadi kayak penyederhanaan strategis gitu ya? Buat efektivitas komedi, biar langsung dapat lucunya. Persis, bahkan ada konsep yang dia sebut jatuh atau dropping. Dropping, apa tuh? Itu momen ketika karakter yang biasanya kompleks, mungkin di drama atau di kehidupan nyata, tiba-tiba bertingkah sesuai satu sifat simpel atau arketipe. Nah, momen jatuh ke simplisitas itu yang jadi lucu. Contohnya gimana? Biar kebayang. Misal, ada profesor super serius, terkenal banget, tiba-tiba dia ngambek kayak anak kecil gara-gara spidol favoritnya hilang. Nah, momen dia jatuh dari persona serius ke anak kecil itu dropping. Lucu kan? Iya, kebayang. Penyederhanaan mendadak gitu ya. Dorongan obsesif juga katanya sering jadi sumber lucu. Betul banget, karena itu menyederhanakan motivasi karakter secara drastis. Jadi gampang ditebak, tapi tetap lucu liatnya. Oke. Contoh-contoh dari Dickers ini bikin makin jelas deh. Charlie Brown tadi ya. Iya, si anak malang yang selalu gagal, kita tahu dia nggak bakal bisa nendang bola itu. Tapi justru karena kita tahu dan dia tetap mencoba dan gagal, itu yang bikin ikonik ya. Konsisten banget sialnya. Kuncinya konsistensi di situ. Contoh lain Ron Burgundy di Anchorman. Will Ferrell, penyiar berita itu kan? Iya, dia figur otoritas tapi kikuk. Dan sifat kuncinya, dia bakal baca apa aja yang muncul di teleprompter. Tanpa mikir. Iya, itu sumber komedi utamanya ya. Dia baca hal absurd dengan muka serius. Nah, Itu contoh bagus penggunaan sifat karakter yang konsisten. Ada lagi yang lebih ekstrem simpelnya, deal clause di Ferris Bueller's Day Off. yang guru ekonomi itu. Iya, karakternya cuma satu. Super ngebosenin pas ngajar. Efeknya jelas, muridnya pada tidur. Simple tapi efektif buat adegan itu. Terus dari buku ada Ignatius J. Reilly. Itu gimana? Wah, ini karakter kompleks tapi dibangun dari sifat-sifat kunci yang kuat. Malas, ngerasa paling pinter, dan benci sama hampir semua orang. Kombinasi sifat yang sangat spesifik dan konsisten. Itu yang bikin dia lucu sekaligus tragis. Tom Sawyer juga disebut ya. Si penipu baik hati. Iya, kombinasi sifat yang kontras itu juga bisa jadi sumber humor atau dinamika cerita yang menarik. Penipu tapi baik. Nah, contoh Bibi Beatrice ini menarik nih. Dari kehidupan sehari-hari, tapi dibikin jadi karakter. Betul. Dickers bikin karakter rekaan. Bibi Beatrice. Suka banget camping, tapi diam-diam juga suka banget kue snowballs. Agak aneh ya kombinasinya. Terus lucunya di mana? Lucunya pas sifat-sifat ini bentrok di sebuah skenario. Bayangin, Bibi Beatrice ngendap-ngendap keluar tenda, tengah malam cuma buat makan snowballs, malah rebutan kuenya sama rakun. Haha, kenapa itu lucu? Karena tindakannya konsisten sama dua sifat kuncinya yang udah kita tahu, cinta camping dan gila snowballs. Kita udah kenal karakternya. Jadi polanya sama ya di semua contoh. Lucunya muncul karena si karakter bertindak sesuai sama sifat yang udah kita antisipasi. Tepat. Dan konsep dropping tadi juga kelihatan di Bibi Beatrice. Dia mungkin orang kompleks, tapi buat humor, Dickers simplifikasi jadi dua obsesi itu. Ini insight penting. Penyederhanaan itu alat humor yang kuat. Mengubah orang jadi karakter. Selain contoh spesifik, Dickers juga bahas soal pola dasar atau archetype ya. Semacam cetakan karakter komedi gitu. Iya, betul. Merujuk ke bukunya yang lain, How to Write Funny Characters, dia identifikasi beberapa yang populer. Apa aja tuh? Pertama, The Every Person. Orang biasa. Ini karakter yang normal jadi wakil penonton. Tugasnya ngamatin keanehan karakter lain. Kayak kita gitu ya, yang nonton. Contohnya siapa? Penulis Dave Barry sering pakai persona ini. Karakter Kristen Wiig di Bridesmaids. Atau komika kayak Jerry Seinfeld yang ngomentarin hal aneh sehari-hari dari sudut pandang orang waras. Cara maininnya gimana? Kata Dickers, pakai filter referensi. Nunjukin hal-hal normal yang kita semua kenal sebagai kontras sama keanehan yang terjadi. Oke, every person. Terus? Kedua, the grown-up child, anak dewasa. Orang dewasa tapi kelakuannya kayak anak kecil, emosinya meledak-ledak, gampang ngambek, antusiasmenya lebay. Wah, banyak nih kayaknya contohnya. Will Ferrell di Elf atau Step Brothers ya. Nah, itu contoh bagus. Kevin Hart juga sering pakai energi kayak gitu. Ironinya jelas kan, orang gede kok tingkahnya gitu? Dickers kasih contoh maininnya gimana?
Bayangin aja orang dewasa nangis kejer di supermarket cuma gara-gara rasa yogurt favoritnya habis. Kebayangkan lucunya? Kontras itu kuncinya. Haha, iya ya. Oke, terus ada lagi. Ada The Trickster, si penipu, tapi yang menyenangkan gitu. Jahilnya bikin ketawa. Contohnya? Cat in the Hat, Jack Sparrow. Bisa jadi komikan Tony J. Selnick juga gayanya gitu. Cara maininnya ya pakai lelucon praktis, ngakalin orang, atau bikin twist yang ngecoh penonton. Pakai filter fokus yang salah tempat katanya. Menarik. Satu lagi tadi apa? Yang marah-marah. Ah iya, The Crank, si penggerutu. Hobinya ngeluh dan marah sama semua hal. Oscar the Grouch di Sesame Street itu contoh klasiknya. Komika Louis Black atau George Carlin juga sering gitu ya. Atau kakek Carl di awal film Up. Scrooge juga masuk nggak sih? Grinch. Masuk banget. Mereka semua menyalurkan rasa frustrasi kita tapi dengan cara yang ekstrim. Cara maininnya gampang kata Dickers, ngeluh aja terus kayak kakek-kakek di teras rumah yang ngomolin semua orang lewat. Haha, arketipe-arketipe ini kayak jalan pintas komedi ya. Udah terbukti berhasil gitu. Jangan-jangan ada teman atau keluarga yang cocok sama salah satu arketipe ini pas lagi lucu-lucunya? Nah, pertanyaan berikutnya dari Dickers nih. Agak menggelitik ya. Apa kita semua ini kadang-kadang jadi karakter? Jawabannya menurut dia iya. Kita kan kompleks ya, tapi ada momen-momen tertentu, apalagi pas lucu, atau karena kebiasaan, kita bisa jatuh ke perilaku yang lebih simpel. Mirip arketipe tadi. Pasti kenal lah ya kita minimal satu orang crank atau grown up child di sekitar kita. Banget. Dan konsep ini nggak cuma buat manusia loh, bisa buat hewan juga. Video kucing viral itu sering lucu karena kita kasih kepribadian ke mereka kan? Oh ya, benar. Atau alien, hantu, bahkan benda mati yang dikasih jiwa di komedi. Stapler merah di Office Space itu legendaris. Nah, itu dia. Tapi ada catatan penting. Protagonis biasanya perlu lebih kompleks biar kita empati. Karakter sampingan atau minor, nah itu bisa lebih satu dimensi buat tawa cepat. Ini nyambung ke komika stand-up nggak sih? Soal persona mereka? Nyambung banget. Komika sukses itu seringnya punya persona atau arketipe yang jelas dan konsisten. Malah seringkali mereka nonjolin kekurangan atau keanehan mereka. Contohnya siapa? Dickers nyebut Maria Bamford sebagai si aneh, Bill Burr si psiko gampang marah, Leslie Jones si pejumang blak-blakan. Persona ini bikin mereka gampang diingat dan lawakannya punya kerangka. Mereka sadar menjadi karakter. Oke, ini penting nih. Kalau humor karakter itu basisnya konsistensi, bisa ditebak dong. Terus, kejutannya di mana? Bukannya humor perlu kejutan. Pertanyaan bagus, Dickers jawab ini. Kejutannya itu bukan di apakah mereka bakal bertindak sesuai sifatnya, itu mah udah ketebak. Tapi di bagaimana mereka mengekspresikan sifat itu di situasi baru, atau dengan cara yang spesifik dan tak terduga. Gimana tuh maksudnya? Kita tahu si A itu pelupa, oke. Tapi kita nggak tahu persisnya apa yang bakal dia lupain kali ini. Atau gimana lupanya itu muncul di konteks yang baru. Detailnya itu yang jadi kejutan. Bisa kasih contoh lagi biar lebih nangkep? Dickers kasih ilustrasi gini. Ada karakter arketip si aneh. Kita tahu dia aneh. Terus dia lihat iklan agen properti namanya Becky di halte bus. Nah, kejutannya itu muncul dari cara spesifik anehnya keluar. Misalnya? Mungkin dia ngajak ngomong poster iklan itu, "Halo Becky, Anda kelihatan ramah. Boleh saya beli rumah Anda?" Atau lebih aneh lagi, dia keluarin deodoran roll-on, terus nyoba benerin makeup si Becky di poster itu. Oke. Jadi tindakan spesifiknya itu kejutannya ya, meskipun dasarnya dari sifat aneh yang udah kita kenal. Tepat. Polanya konsisten, tapi manifestasi detailnya di situasi baru itu yang bikin seger dan mengejutkan. Kayak karakter Brick Tamland di Ant-Man? Ah iya, Steve Carell. Kita tahu dia polos dan lemot, tapi kita nggak pernah tahu kalimat atau tindakan absurd apa persisnya yang bakal keluar dari mulut dia di momen berikutnya. Itu dia. Selain itu, ada cara lain bikin kejutan. Gabungin filter karakter sama filter lain. Misalnya, ironi karakter. Ironi karakter? Apalagi tuh? Ini pas sebuah karakter tiba-tiba bertindak berlawanan banget sama sifatnya yang udah kita kenal. Ini kejutannya kuat banget, karena ekspektasi kita dibalik total. Wah, contohnya ada? Klasik banget. Dickers nyebut episode The Simpsons pas Homer, yang kita kenal bodoh, mendadak jadi super jenius, gara-gara krayon di otaknya keluar.
Iya ingat, ngomongnya jadi pinter banget ya. Nah, itu ironis dan lucu. Atau sketsa SNL legendaris Phil Hartman jadi Presiden Reagan. Kelihatan pikun depan kamera, tapi pas kamera mati, jadi pemimpin cerdas, tegas, ngomong cepet, ngatur dunia. Kontras ekstrim, itu intinya. Oke, jadi kalau kita rangkum dari bab ini ya, intisarinya nih, buat bikin humor karakter, fokus ke 1-2 sifat simple. Tunjukin karakter itu bertindak konsisten sesuai sifatnya. Manfaatkan juga arketipe yang udah dikenal orang banyak. Dan jangan takut menyederhanakan karakter, bahkan yang aslinya kompleks, demi efek komedi. Konsistensi dalam kesederhanaan itu kayaknya kunci utamanya ya, menurut Dickers. Betul, dan mungkin buat Anda yang dengerin, coba deh amati karakter favorit Anda. Sifat kuncinya apa? Arketipenya apa? Terus coba perhatiin diri sendiri atau orang sekitar. Kapan sih momen lucu muncul gara-gara seseorang jatuh ke pola tertentu? Jadi refleksi juga ya? Iya, ngerti mekanisme ini bisa nambah apresiasi kita ke humor atau malah bikin kita lihat interaksi sosial dengan kacamata baru? Menarik kan? Menarik banget. Nah, itulah pembahasan mendalam kita soal filter humor karakter dari bab 10 buku The Elements of Humor, Scott Dickers. Semoga ini kasih Anda perspektif baru ya, kenapa ada orang atau tokoh yang bisa lucu banget cuma dengan jadi diri mereka sendiri. Atau setibanya versi simple dan konsisten dari diri mereka ya. Iya, betul. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, gimana pemahaman soal archetype? Ini soal penyederhanaan buat komedi, soal konsistensi perilaku, mengubah cara Anda lihat interaksi sehari-hari. Maksudnya? Apakah Anda jadi mulai bisa nebak-nebak, oh ini si A lagi mainin karakter apa nih? Atau, wah gue barusan kayaknya lagi jadi The Crank nih? Dan apakah pemenelan karakter yang lagi dimainin ini nambah lapisan humor atau justru pemahaman baru ke situasi sosial itu? Sesuatu buat direnungkan lah. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat penutup. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita hari ini. Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.